Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indung Odologi dengan NIM 202128034. Saya salah satu mahasiswa Universitas Patimura Ambon, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan makna daripada logo yang dipakai oleh koperasi di Indonesia, seperti yang ada di samping saya. Namun, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan koperasi itu? Apa sih makna daripada kata koperasi itu? Koperasi itu sendiri diambil dari bahasa Inggris yang berarti dua kata. Ko yang berarti bersama dan operation yang berarti usaha. Dengan demikian kata koperasi bermakna usaha bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, inti daripada koperasi ini adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang makna satu persatu daripada lambang koperasi itu sendiri, kita sudah tahu bahwa lambang yang dipakai oleh Koperasi Indonesia itu ada dua. Yang pertama pada tahun 1947 hingga 2012, kemudian pada tahun 2012 sampai tahun 2015 digantikan dengan koperasi yang baru. Kemudian pada tahun 2015 hingga sekarang, lambang koperasi Indonesia digantikan dengan lambang koperasi yang lama. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makna daripada lambang koperasi Indonesia dari tahun 2015 hingga sekarang. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, gerigi roda atau gigi roda. Gerigi roda atau gigi roda melambangkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Hanya orang yang bekerja keras yang bisa menjadi calon anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya. Kemudian yang kedua ada rantai. Rantai di sebelah kiri ikatan melambangkan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh, bahwa anggota sebuah koperasi adalah pemilik koperasi tersebut, maka semua anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesama anggota adalah hukum yang dirancang sebagai anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi, dengan bersama-sama bersepakat mentaati AD atau anggaran dasar dan ART, maka padi dan kapas akan mudah diperoleh. Kemudian yang ketiga ada padi dan kapas. Padi dan kapas di sebelah kanan menggambarkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang atau pakaian dan padi sebagai bahan dasar pangan atau makanan. Mayoritas sudah disebut makmur, sejahtera jika sudah cukup sandang dan pangan. Yang keempat ada timbangan. Timbangan menggambarkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi, biasanya menjadi simbol hukum. Semua anggota koperasi harus adil dan seimbang antara rantai dan padi kapas, antara kewajiban dan hak. Dan yang menyimbangkan itu adalah bintang di dalam perisai. Kemudian yang kelima ada bintang. Bintang di dalam perisai. Dalam perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi, bahwa anggota koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa berarti tubuh dan bintang bisa berarti hati. Kemudian yang keenam ada pohon beringin. Pohon beringin sebagai simbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam Gunung Wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga.
Dahan pohon disebut kayu dari bahasa Arab hayu atau kehidupan. Timbangan bintang dalam perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi. Kemudian ada yang ketujuh, yaitu tulisan Koperasi Indonesia. Koperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan koperasi negara luar. Tata kelola dan tata kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai bangsa Indonesia harus punya tata nilai sendiri. Kemudian yang terakhir adalah lambang warna merah putih. Warna merah putih yang menjadi background logo menggambarkan sifat nasional Indonesia. Itulah beberapa paparan mengenai makna dari lambang koperasi di Indonesia. Nah, kita perlu tahu nih, apa sih tujuan daripada koperasi itu sendiri? Tujuan koperasi didirikan adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Koperasi Indonesia mempunyai beberapa landasan berikut ini. Yang pertama adalah landasan ideal atau Pancasila. Yang kedua landasan struktural atau Undang-Undang Dasar 1945. Ketika ada landasan operasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang keempat adalah landasan mental, berupa kesadaran pribadi dan kesetiakawanan. Kemudian ada fungsi dan peran koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Yang kedua ada turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah guys, itulah beberapa paparan mengenai makna daripada logo koperasi di Indonesia. Terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.